Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Balik lagi dengan gue Eka di Hobi Papa Channel. Nih hari ini nih hari yang spesial nih, kita datang tamu yang susah nih ditemuin nih. Namanya nih siapa? Om siapa Om? Ari Maulana. Om Ari Maulana. Om sambil ngopi Om, santai Om. Siap. Om, lagi sibuk apa nih gawe? Gue masih gawe di Pemda Cibinong. Oh, Pemda. Di Basnas Kabupaten Bogor. Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Serius? Bukannya lu di BN? Itu BNPB atau kebencanaan itu divisi dari Basnas. Jadi ada Basnas tanggap bencana. Saya koordinasi dengan BPBD, BNPB. Kita harus jadi si BNPB itu bawah atasnya itu si Basnas. Iya, oh gitu. Seluruh Indonesia juga mah? Seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu tetap satu lingkup kebencanaan. Gua pikir si BNPB itu berdiri sendiri, bukan di bawah Basnas gitu, enggak ya? Oh enggak, masih sendiri dia. Gue pikir kalau Basnas ngurusinnya memang ada, jadi doang. memang enggak, ada divisinya, itu kebencanaan. Gitu. Iya, seperti itu. Makanya kita koordinasi dengan BNPB itu tingkat nasional, kalau BPBD itu tingkat daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah. Oh, ada D-nya di belakangnya. Yang suka masuk itu, TV yang itu ya? Iya, itu tingkat daerah. Tiap kabupaten kota itu ada. Kalau BNPB nasional itu di pusat Jakarta. Seperti itu kebencanaan. Seperti itu. Iya. Anak sehat Om? Sok lama. Sehat, alhamdulillah enak. Anak alhamdulillah. Berapa sekarang? 4? Betul. Oh, belum ya? Belum. Bersatu. Oh, bersatu. Gue berindah tahun kemarin nih. Iya. Tahun kemarin gue. Iya. Anak satu alhamdulillah laki, sekarang baru umur 10 bulan. Oh, baru juga ya? Gue pikir udah gede cuy, bukan ya? Gede badannya doang. Berat hampir 11 kilo. Wedan, 10 bulan 11 kilo. Hampir 11 kilo. Susunya manjur berarti ya? Cocok kayaknya. Cocok. Ya. Ada rencana apa lagi Om? Belum? Insya Allah. Paling 4 tahun lagi. Yang mana umurnya biasa segitu ya? Iya. 4 tahun baru nambah lagi. Oh, si Asmi yang baru hamil mah ya? Asmi, insya Allah tuh Asmi doain kita semoga lancar persalinannya. Juga tuh yang lagi menanti baru kawin juga ya? Yoi. Siap. Nah Om, ini lagi hobi apa sih sekarang? Enggak sekarang sih ini orang nih. Gue sekarang lagi fokus hobi. Om Ari ini udah lama nih ngejalanin hobi nih. Dari tahun berapa sih? Hobi apa sih? Jadi awalnya gini, gue hobi sepeda tok, makanya dipakai dulu tuh. Kayaknya biar cocok sama gue kan. Gorengan. Jadi awalnya gue hobi sepedahan itu. Sepeda? Iya, sepeda itu. Awalnya sebelum tahun 2016-2015 itu gue pertama kali hobi sepeda itu dari forum internet itu 2015 itu dari forum Kaskus. Oh, Kaskus. Dari forum Kaskus itu ada subforum sepeda. Kok kayaknya seru, sering ada posting sepeda kemana keluar kota. Gue jalan-jalan gitu. Nah itu tahun 2015-2016 gue tertarik, gue beli sepeda lah MTB. Oh, awalnya MTB, gue MTB. Jadi kesini sampai hampir 5 tahun sebelum dunia persilatan sepeda ada hobi sepeda lipat itu 2015 baru ada kali ya. Sepeda lipat itu kayak diacuhkan gitu, apaan sih sepeda lipat tuh kayak udah ada 2016. Ada sepeda lipat. Ada. Jadi dari situ gue hobi sepeda itu fokusnya gue MTB. Belum gue kepikiran pengen nambah sepeda lipat itu belum kepikiran. Baru cuma satu doang tuh. MTB aja gue belusukan, genrenya gue XC cross country. Oh, XC cross country. Karena MTB itu luas banyak. Ada DH, downhill, ada AM, all mountain, ada trail, ada XC, ada road bike. Atau road bike beda tuh. Iya, tapi kan itu masuknya ke sepeda gitu, road bike beda lagi. Oh ya, maksudnya dari MTB sendiri banyak macamnya. MTB. Ada XC. All mountain, trail, downhill sama DJ itu masuknya ke ini juga. DJ apa? Dirt jam. Itu masuknya ke Dirt jam. Kalau dirt jam gua kebayang. Oke. Downhill pasti dia turun dong, ya turun-turunan. Nah, all mountain sama trail sama
cross country bedanya apaan? Kalau cross country itu fokusnya kita kayak belusukan, tidak ada main apa namanya, jarang main turunan, kita full uphill. Oh malah jadi lebih ke Belusukan ke nanjak. kampung-kampung, ke sawah-sawah, itu banyak yang nanjak seperti itu. Oh. Kalau trek sama Almonten itu hampir sejenis, kayak trek main di Nura Puncak, itu Almonten sama trek itu enak cocok tuh. Bukan Nura turun juga? Ya turun juga, banyak kan. Masuknya downhill dong, enggak? Enggak downhill. Kalau downhill itu treknya ada di Cideng Backpack. Gravity Park itu Cideng khusus, itu trek downhill. Enggak, kalau berarti kalau yang masuknya downhill berarti lebih parah lagi. Lebih parah lagi, ekstrim lagi karena main speed sama rollingnya lebih cepat itu kalau downhill itu, seperti itu. Oh. Ya. Enggak, terus lo kan tahu dari 2016 nih sepeda. Awalnya apa sih yang bikin lu gue pengen sepedaan nih? Gara-garanya apa sih? Atau nggak ada yang ngeracunin atau teman lu misalkan, ayo Ri sepedaan tadinya kan sama lah kayak cerita gua kan. Cerita gua kan ngeracunin lu kan. Cepet lu main road bike sama MTB juga kan, lu ngeracunin kan. Dulu lu ada yang ngeracunin apa lu meracuni diri sendiri? Gua meracuni diri sendiri. Berarti kayak si Dani. Ini kayak si Dani nih, Mas. Karena gua emang kepikiran gua pengen hobi tapi gayanya sehat. Gua awalnya gini, Wak. Enggak, kan ini lu kalau sepeda kan jatuhnya lebih ke kesehatan. Emang lu sendiri pribadi dari dulunya emang anak sport yang doyan olahraga apa enggak? Enggak, justru enggak. Justru enggak. Gua awal-awal dari SMP, SMA gua sebenarnya jarang-jarang olahraga tipe orang. Oh. Karena gua kepikiran setelah gua lulus kuliah, gua dapat kerjaan, gua pengen ada hobi yang bermanfaat ke kita, sehat ke kita juga. Gua pikir pertama gua udah nyoba olahraga renang. Gua nggak cocok. Kenapa nggak cocok? Kan orang bosanan. Hah? Bosanan gua. Oh. Ke situ lagi, tempat lagi, gitu-gitu aja. Ya di air doang sih. Di air doang. Sih. Terus? Gak cocok. Terus gua jogging. Gua nggak cocok juga. Gua trekking di kebun raya, gitu. Karena gua nggak ada temen. Gua sendirian gitu, bete. Oh. Akhirnya gua ke MTB, ke sepeda ini. Ya emang cocok sama gua. Bisa belusukan kemana, ke tempat-tempat yang belum pernah gua temuin. Tapi kayaknya karena emang ada temennya kali. Ada temennya juga, terus ada forumnya itu yang gue awal ceritain dari forum itu. Ya. Itu. Makanya gue masuk ke grup WA, Koskas itu komunitas kaskus, sepeda Bogor. Koskas. Komunitas sepeda kaskus. Itu komunitasnya tuh? Komunitas sepeda kaskus itu subforum di kaskus. Oh. Seperti itu. Jadi forum kaskus banyak banget, ada hobi sportnya itu banyak banget. Ada salah satunya dari PEP juga ada, hobi traveling ada, hobi sepeda ada, macam-macam sih. Hobi dari Gisok juga gue pertama kali ini yang gue pakai GTWI ini dari yoi. Ini Gisok awalnya gue taunya dari forum kaskus juga. Oh itu emang. Oh, oke. Gue tahu kaskus dari 2010. Kalau kaskus kan emang anak lama. Emang anak lama ya. Anak lama pasti main ya. Kan masuknya kaskus kan jadi kaskus. Nah, lu sendiri tapi sebelum lu masuk ke forum kaskus ada teman kan sebelumnya nih? Ada teman di situ nggak? Nggak ada. Oh nggak ada? Nggak ada. Oh, memang menceburkan diri sendiri ya? Iya. Oh, nah, jadilah. Selain si kaskus, ada komunitas apa lagi sih lu? Lu gabung misalkan sepeda MTB aja, kita bahas MTB dulu nih. Lu masuk lagi ke komunitas lain nggak selain kaskus? Kalau kaskus yang lu masukin pertama emang khusus MTB atau enggak? Khusus MTB. Dia kebanyakan dari awal juga berdirinya Koskas Bogor itu emang khusus MTB. Oh, emang. Sekarang karena gua awal 2019, 2020 ada sepeda lipat, gua gabung namanya komunitas sepeda lipat Bogor. Baru kan itu? Baru. Karena kan baru bumi sekarang tuh. Enggak, gua bicara yang MTB dulu nih, MTB. Selain forum kaskus itu, ada lagi forum yang main lagi nggak sih MTB-an? Oh, nggak ada. Nggak ada, gua fokus di kaskus aja. Oh. Kalau di luar. Tapi perasaan ada teman yang waktu dulu tuh kita sempat main MTBN, bukan ada teman lain yang selain anak kaskus, nggak ada ya? Oh, selain anak kaskus sih banyak. Cuman gue nggak masuk ke grupnya. Hanya gue kenal deket, ketemu. Kadang gini kalau anak-anak goeser ketemu di jalan, ketemu di trek, kita tukeran nomor WA. Gue bareng. Ri, kesini yuk. Oke, ayo berangkat. Ya? Ri, kemana? Oke, Ri kesini. Oh, gue bener. Nikum di mana? Gue berangkat. Asik, itu makanya asik. Gokil juga. Gitu. Berarti orang-orang anak-anaknya nggak sombong juga sih kayaknya. Enggak. Kayaknya ya. Sharing mereka suka sharing. Justru bahaya gitu kalau itu dari situ racun yang bahaya. racun agret itu bahaya. Racunin terus ya. Racunin terus. Nah, terus sekarang nih kan MTB nih. MTB-nya masih ada? MTB masih ada tuh. Masih ada. Berarti ini judulnya nambah nih. Nambah dong. Nambah sepeda lipat. Beda genre nih. Ya, kenapa lu dari MTB kan kalau setahu gua sih orang awam ya. Kalau MTB kan memang mainnya
ke hutan-hutan. Ya. Soalnya gue pribadi pernah nyobain MTB dipakai di jalan raya, ripuh, Berat asli. ripuh asli. Nah, Berat. Nggak kuat gua juga. dia enaknya memang khusus buat belusukan. Ada belusukan. Nah, lu sekarang beli nih sepeda lipat. Ya. Lu bosan belusukan? Salah satunya itu setelah dari tahun 2015 emang gue agak-agak bosan juga. Agak bosan karena bener. beberapa trek udah di Kota Bogor udah gue ubek. Oh. Beberapa rute-rute yang asik-asik, yang benar-benar orang yang nggak tahu gitu, rute-rute yang susah-susah gitu sampai Lu udah pernah nyobain? Udah pernah nyobain. Dan oke, nanti kita Oke. bahas nih rute-rutenya mana aja ya nanti kita bahas. Nah, Siap. lu sekarang kenapa ganti nih? Nah, nambah Ya, ke sepeda lipat. Ya, sepeda Alasannya lipat. apaan? Kenapa? karena gini, gua awalnya sebelum pengen beli sepeda lipat, gue sebenarnya keracun sama lu sendiri sebenarnya. Gue pengen road bike. Oh, ya kalau gue sih sebenarnya pribadi lebih cocok pakai road bike sih. Ya iya, karena lu perawakan tinggi badan di atas 175 mah harus cocoknya road Nggak ada bike. urusannya kali apa Lu berapa sekarang tinggi badan? 18. Iya. Jadi gitu, awalnya gue pengen piara sepeda road bike, cuma gue kepikiran road bike itu gue kalau capek di tengah jalan jauh di dalam kota gue nggak bisa balik. Gue kepikirannya kalau sepeda lipat praktis gue lipet Oke. kedua. Tapi lu waktu belusukan pakai MTB lebih kagak mikir kalau road bike nih. Gue pernah soalnya, sepedaan sama teman-teman nih. Lumayan jauh, nggak jauh sih. Kalau buat dia mah nggak jauh, kalau buat gue jauh lah. Ke Yasmin, ambil dramaga sana. Terus Nongkrong di sana kan. Biasa kan kalau kita mah kan kalau gua nih kalau habis goes nongkrong ngopi judulnya. ngopi, ya pasti ya betul, seperti itu. Udah ngopi, kelamaan istirahat ngobrol-ngobrol, udah lemes nih badan kan. Aduh, udah keburu males gua bilang. Akhirnya panggil Grab tuh gua. Itu road bike masuk tuh cuy ke mobil Avanza waktu itu. Masuk. Nah, maksud gue kalau alasannya kalau road bike berarti agak susah, kalau ini lebih gampang kali ya. Lu naik motor ge bisa kali ya. Dilipat-lipat Jadi lebih gendong aja. itu dia opsinya. Jadi nggak hanya kalau kita punya sepeda lipat pada saat kita pengen pulang cepat, misalkan ditelepon bini, atau misalkan kita urgen ada apa, pulang cepat ke rumah, nggak harus mobil. Ini si sepeda lipat ada yang lipatan 3, yaudah kita lipat aja, naik Grab motor cukup, kita pangkut ini lebih praktis. Bener juga sih. Kalau hujan ya udah kita harus Grab car, mobil. Seperti itu opsinya. Alasannya itu, jadi Alasan itu. berarti intinya mah lu bosen sebenarnya MTB-an ya? Ya, karena gue pengen ada suasana baru. Ya sih benar. Seperti itu. Gue pengen satu opsi lagi, selain gue bosen di trek-trek beberapa kota Bogor, gue pengen keluar kota. Gimana caranya pengen sepedahan? Oh, itu opsinya. Sepeda lipat ini. Simpel ya. Simpel ini. Ya. Mau ke pesawat juga gampang, nggak kena ini, nggak tapi sampai lu 20 kalau kilo. naik pesawat pakai bawa seli, lu naik kabin? Kagak kali. Masukin ini aja, ada covernya kok, sepeda lipat. Enggak, tapi masuk kabin apa masuk bagasi? Bagasi tetap. Tapi nggak ada biaya tambahan karena ini kan rata-rata di bawah 20 kilo kalau sepeda lipat. Kalau 20 kilo berarti 20 kilo lebih kena ini. Kalau lebih dari 20. Nah, nih dari yang sepeda. Tadi kan lu cerita ada rute MTB, rute lu tuh udah di Kota Bogor semua udah diubah. Udah, alhamdulillah udah keubah semua. Yang paling seru menurut lu rute yang mana sih kalau MTB-an? Sebenarnya ada rute yaitu Nura. Nura mau terkenal emang ya? Iya, itu emang rute asik itu sebenarnya, kita dapat turunan, dapat view puncak, dapat view Kebonte, itu asik Nura. Iya, tapi maksud gua kalau Nura dia bukannya, ini gua tahu ya, gua orang awam kan. Gua emang suka lihat sih Nura orang pada nge-track di situ. Iya. Cuman jalurnya tuh emang cuman satu. Apa dia banyak cabang sih di Nura sendiri? Gini, kalau Nura itu pada saat kita pintu masuknya emang satu. Di arah itu ada poskonya posko MTB Mang Ade. Itu Tugu Puncak yang dekat. Oh ini, ya. apa Puncak Pas? Puncak Pas. Itu dari situ. Iya, Mang Ade situ. Terus ke atas dikit ada yang pemancar radio masuk ke situ. Oh, ada. Itu jadi pintu masuk di situ. Startnya semua di situ. Terus dari situ? Dari situ kita masuk ke single tracknya. Nah, dari situ itu hanya sebenarnya tracknya itu aja. Cuma pada saat setelah ada pihak Nuranya setelah punya perbaikan lagi, jangan nambah jalur lagi, mereka ada drop-dropan, ada tinggal dimodif lagi, mereka ada kayak percabangan, ada rute-rute baru lagi. Jadi ada dua sebenarnya. Berarti ada dua jalur. Ada dua jalur sekarang. Itu awal dulu enggak cuma satu jalur aja. Sekarang ada dua. Ada coretan seperti itu, ada coretan yang lebih asik. Itu finishnya beda tuh. Sama, tetap Gunung Mas. Finishnya sama. Finishnya tetap satu di Gunung Mas. Oh. Di Gunung Mas. Berarti jalurnya dari Mang Ade itu sebutnya apa sih? Warpat. Ya, Warpat kan? Betul. Ya, itu Warpat kalau orang bilang. Berarti start dari Mang Ade Warpat.
udahannya di Gunung Mas. Itu udah finishnya Gunung Mas. Gunung Mas Cisarua. Iya, itu Gunung Mas. Oh, yang ada jauh ya? itunya. Berapa kilo sih? Kalau pakai Strava itu antara 10 sampai 12 ya kayaknya, lumayan kalau turunan itu. Kalau asaan naik mobil kalau kita ke puncak dari Gunung Mas ke Warpat asa deket sih. Ada cuma kita ya? main begini, main di hutan-hutan, main ke kebun teh, kita main ada tanjakan juga, ada tabletop, ada macam-macam, ada drop-dropan. Seru di situ. Oke, paling seru berarti menurut lo kalau MTB-an treknya ke Citemura. Iya, Kalau paling jauh nih, lu paling jauh pernah kemana MTB nih kita bicara? Pakai MTB. Gua awal-awal tahun 2015 2016, 4 bulan setelah gue punya MTB, gua sepedahan dari Bogor ke Japanaspa Cidahu. Cidahu Sukabumi. Sukabumi itu bumi perkemahan, waktu itu ada acara kampus. Itu digoes apa di? Itu ada jambore. Itu digoes apa dimasukin mobil? Full goes. Serius. Gue full goes. Start dari rumah gue di Katulampa jam 6 pagi sampai sono jam 12 siang. Tapi istirahat kali. Banyak istirahatnya. Tiap 2 jam konsep gue kalau sepeda jauh, kalau maksudnya touring ya itu sepeda awal-awal. Tiap 2 jam udah harus istirahat. 2 jam istirahat, 2 jam istirahat. Oh, biar ngejaga badan. Menjaga badan kita, istirahat, beli minum, beli sarapan dan lain, beli camilan dan lain-lain. Oh, seperti itu. Berapa kilo cuy? Itu yang gue ukur Bogor Cidahu itu hampir 45. Cidahunya dari dari jalan raya Sukabumi nih. Itu ke Cidahu kan ke kanan. Ke kanan. Itu masih naik lagi. Emang. Serius? Iya, yang dari pabrik Aqua ke atas lagi itu ada bumi perkemahan itu namanya Japanaspa. Japanaspa itu. Itu Japanaspa itu bukan di bawah cuy, tapi di atas lagi. Di atas. Tapi terbayar lah udah nyampe sono. Pemandangannya indah banget. Pulangnya cepet cuma 3 jam. Kan terus ngerolong ya. Iya, ngerolong. Gua nggak nyangka pulangnya cepet banget 3 jam. Berangkat hampir 6 jam. Nanjak terus cuy. Tengah hari. Dari Katulampa, berarti Ciawi jalurnya tuh. Ciawi ke kanan. Ke kanan. Lu lewat jalurnya jalur mobil biasa apa? Jalur mobil biasa karena gua awam kan waktu itu gua nggak tahu ada rute. Lu sendirian emang? Sendirian. Serius. Karena teman-teman yang lain pada itu anak-anak kampus gua, anak-anak Bundar gitu waktu itu. Oh, udah nungguin di sana. Udah pada mobil, pada motor mereka ada acara. Oh. Jambore seperti itu. Sampai sana ngumpul di sana sama teman-teman. Ngumpul sana. Sedangkan gua hari datang aja, udah datang gua pakai sepedaan, gua lagi seneng-senengnya kan awal-awal punya sepeda. Ya udahlah gua goes. Alhamdulillah nyampe sehat. Gelo, 20 kilo mah nggak mungkin, lebih itu pasti. Lebih. Gua kemarin gua ngitung katanya pakai Strava itu hampir 45, Wak. 45 kilo Strava. 45 kilo. Iya. Itu kalau dari Bogor lewat jalan tol Bogor Jakarta dapat itu ya? Nyampe. Gelo. Nyampe. 6 jam cuy, 45 kilo. Lumayan. Gempor kali tuh? Nyampe sono sih, gempor cuman nyampe sono, gua langsung di apa namanya di Urut. kompres, di kompres gua bawa karena gua bawa P3 Kak. Kalau gue jauh pasti bawa P3K, bawa betadine, bawa salon pas atau counterpan itu wajib. Bawa kalau buat kita sendiri ya itu P3K kayak apa namanya tolak angin dan lain-lain, betadine dan lain-lain. Tapi itu serem wajib. lu, Wak. Maksud gue lu sepedaan jauh. Sendirian, kalau rombongan sih masih mending tiba-tiba lu keram apa ada yang nolongin lah. Lu sendirian anjing ngeri juga ya. Itu emang gue awalnya emang nekat juga, cuman gue penasaran. Kayak sampai pengen tahu rasanya kayak apa sih nyampe sana. Iya betul seperti itu karena gue lihat-lihat dari konten-konten di YouTube kalau touring Jawa apa aja udah gue siapin ban dalam, pompa dan lain-lain di sepedanya udah gue kapan. Bawa tas dong. Bawa tas yang kecil. Digendong gitu, ransel gitu. Digendong rancang yang kecil, tapi yang gede yang kecil. Kabayang sih, nggak sama jauh, tambah berat deh. Berat lumayan. PR wah asli, tapi asli pengalaman itu. Iya sih. Tapi gue bilang kalau buat goeser nih, papa-papa nih yang mungkin lagi kepikiran kayak zaman sekarang ya, goes nih kayak lucu. Tapi kalau sendirian jauh-jauh gitu kayaknya nggak rekomen juga kali ya, Wak. Kalau nggak rekomen sih iya. Kalau untuk sekarang rekomen ya pakai seli aja kalau misalkan mau jarak jauh ya udah pakai seli karena lebih praktis. Nggak rekomen sendirian gitu. Kalau rekomen sendirian ya kalau bisa mah 2an 3an deh, sorangan teuing, bisa naon pan ribu. Buat yang orang yang benar awam emang seperti itu, tapi harus persiapan prepare-nya harus kalau misalkan sendirian harus prepare benar-benar kita prepare sendiri dari peralatan buat sepedanya, ban bocor dan lain-lain. Itu prepare-nya untuk yang di jalannya misalnya apa. Tapi untuk lu pribadi sendiri nih. Kalau lu misalkan pasti kan udah direncanain dong itu pada saat waktu itu lu mau ke Cidahu nggak mungkin tiba-tiba lu bangun subuh Cidahu nggak mungkin kan nggak mungkin. Nah, pasti lu persiapin dari semalamnya untuk fisiknya sendiri nih kan mungkin untuk yang pada goeser pemula nih apa sih yang mesti disiapin nih dari malamnya gitu oke. Kalau untuk goeser pemula misalkan mau yang jarak jauh atau misalkan dalam kota usahain jangan begadang
Iya juga sih kalau begadang. Usaha jangan begadang itu minimal tidur 6 jam kalau nggak 8 jam. Itu udah kalau wajib. begadang lu bablas juga sih, nggak mungkin bangun tuh pagi. Banyak kasus gara-gara begadang kecapean yang meninggal ya karena serangan jantung atau sesak napas itu karena mereka memaksakan sepedahan gitu jarak jauh atau misalkan itu karena kurang tidur. Maksain. Oh, gara-gara kurang tidur serius. Iya, kebanyakan gara-gara kurang tidur. Kita capek, lelah, udah ketemu tanjakan udah capek. Nah, terus kalau misalkan pagi-pagi nih, oke, tidur udah cukup nih, misalkan tidur jam 10 berangkat rencana jam 6 misalkan. Cukup tuh lah, lebih dari cukup dong. Iya, cukup. Nah, pada saat kalau orang mau sepedaan, pas lu mau goes nih awal berangkat, itu harus sarapan dulu apa enggak, apa gimana sih biasanya? Nah, ini pro kontra sebenarnya. Kalau bagi gua yang udah terbiasa itu wajib sarapan. Wajib. Mau apa porsinya sedikit atau banyak itu tergantung porsi orangnya. Kalau gua kan badan kecil, berat badan cuma 55 kilo. Tapi makan tuh banyak ah. Minimal kalau misalkan di rumah ada roti ya bikin roti panggang pakai tele sama telur rebus 1. Oh, bila biasa gitu. Sama boleh mau tambahin ada opsional misalkan kopi tapi setengah porsi atau teh manis 1 gelas. Itu wajib. Biar nggak kosong-kosong tuh. Enggak, biar kosong-kosong. Ini pertama mencegah kita masuk angin. Terus yang kedua biar kita muat. Terus yang ketiga biar kita nggak kehabisan energi. Ada edukasi lain untuk para goeser pemula juga. Nah, sebelum goes mau jarak jauh atau misalkan belusukan atau dalam kota, minimal minum air putih 600 ml. Itu pesan minum air putih. Ya pas paginya sebelum goes. Jadi kenapa gue saranin itu minum minimal air putih 600 ml itu air mineral ya. Jadi pada saat kita minum dari rumah itu sepanjang perjalanan kita goes tidak mengalami dehidrasi. Kesang teh soalnya. Kesang, keluar keringat, itu bahaya kalau misalkan kita dehidrasi. Ya resiko kalau nggak pusing, kelayangan, kunang-kunang seperti itu kalau kita dehidrasi. Sejatuh. Jatuh. Nah makanya itu kalau kita minum dulu air putih 600 ml, jadi kita selama perjalanan kalau misalkan haus dikit kita teguk aja buat ngilangin tenggorokan seperti itu. Haus dahaga. Iya haus aja dahaganya aja, jadi nggak dehidrasi. Yang sarapannya sendiri. Itu ada jam-jamnya, maksudnya gini, lu misalkan ini tikum jam 6 misalkan di Katulampa tuh Bendungan. Iya, Bendungan. Tikum jam 6 di Bendungan. Nah, lu berangkat dari rumah misalkan gue 15 menit karena dulu deket kan? Deket kan, iya benar. 15 menit sebelumnya gue baru jalan dari rumah. Iya, betul. Nah, sebelum 15 menit lu jalan itu, makannya ada harus misalnya gini. Sebelum lu goes makannya sejam sebelum, apa 2 jam sebelum, apa setengah jam sebelum? Iya, kalau bagusnya sih 1 jam sebelumnya. 1 jam sebelum? 1 jam sebelumnya. Paling telat itu setengah jam, jadi takutnya kita pada saat langsung kita tiba-tiba goes, takutnya perut yang di sini ngap, takutnya kita dibuntahin lagi makanannya. Kalau 1 jam sebelumnya kita udah santai, udah makanan udah turun ke perut, udah kecerna bener ya. Iya betul, seperti itu. Itu power utahnya bener. Iya power utah itu muntah, kalau muntah di tengah jalan pusing juga. Iya juga sih bener. Iya. Seperti itu. Bagusnya 1 jam atau enggak paling telat setengah jam sebelum goes kita harus sudah sarapan. Siap. Nah, Oke, itu kan cara awal-awal buat gue. Awalnya itu. Gue lupa nih tadi nih. Kalau lu selama ini ngegoes, yang paling berkenang selama lu goes kemana dan kenapa? Pertama kali gue itu paling berkenan dalam selama histori. Sampai sekarang ya. Goesnya udah lama cuy. Lumayan lah, alhamdulillah. Tapi ada yang lebih lama lagi sih. Iya, di atas langit masih ada langit. Tapi gue inget mau terus sepeda sama dia, edan kagak ada matinya cuy. Lu gas terus. Cepet jatuh juga kan lu kecil banget. Iya, gara-gara lu. Gue inget banget kan. Gue malu gue gitu. Cepet itu. Gue malu. Kagak. Ya gue kan orang awam, dia mau ahli cuy. Jadi ada lewat kan belusukan ke kampung ya. Ke kampung itu gang sempit itu, gang sempit. Ada tiba-tiba tanjakan kan. Iya. Dia bilang, ayo, wah gas ya. Iya. Wah gas tuh. Tiba-tiba di tengah tanjakan, gue gak kuat cuy. Mentok jatuh gue itu. Lu waktu itu pakai MTB ini ya, Polygon Extrada ya? Iya, gue udah pakai ya. Pada saat itu, iya. Lu pada saat itu lu jatuh gara-gara gue yakin lu nggak siap pakai sepatu klit. Lu pakai klit nggak waktu itu? Pakai klit nggak? Enggak, gua harus klit road bike doang. Gua kalau MTB nggak berani cuy, gila. Enggak. Itu emang gara-gara pas udah goes, terus udah nggak kuat di tengah-tengah ya. Stagnan tuh ya pas ditanyakan jatuh. Gua kira lu jatuh gara-gara sepatu klit. Karena MTB ini enaknya emang pakai klit sih. Selain road bike juga emang harus pakai klit. Ngeri sih, maksudnya kalau gua road bike pakai klit, tapi enaknya klit itu emang enak klit nempel kaki kan, dan goes itu lebih ringan, nggak ada tenaga yang terbuang. Ya nggak ada tenaga terbuang. Kalau di jalan raya lebih bisa diprediksi. Kalau gue bilang ini menurut gue ya orang awam ya. Kalau lu MTB,
kan jalurnya nggak jelas tuh, Nggak jelas. abruk-abrukan segala Bener, macam. bener nggak jelas, bener nggak Itu templeng, lebih bener, susah bener, tuh, bener, susah. lebih susah tiba-tiba. Teknikalnya belum Iya, bener. kalau kita belum jago ngelepas klitnya, Jatuh bego. seram. Ya kayak itu jatuh bego. Lu sering? Ya awal kan gue pakai road bag jatuh mulu, wah buset ingat banget Mas Waldin tuh. Malu-malu. Nah ini balik lagi yang paling berkenan. Yang paling berkenan gini. Lu kemana sih, goes? Selain yang ke Cidahu itu cukup berkenan juga. Gue pertama kali gue. Jadi gue ada rute di belakang rumah gue di Katulampa. Itu berkenan awalnya itu gue rute ke Kampung Awan, ke tembus ke Pondok Pemburu, Villa Prabowo, turun ke kilometer 0. Itu gue berkenan banget itu. Kampung Awan di mana sih? Itu Kampung Awan ke arah Megamendung ke sana dikit. Jadi pada jalur jadi Katulampa, rutenya Katulampa, Pasir Angin, Cikatapik itu, Kampung Awan paling atasnya lagi itu ada hutan pinus, itu ada Taman Langit juga di situ nama-nama bumi perkemahan juga. Terus kalau ke atasnya lagi kita ke Villa Prabowo atau Pondok Pemburu dari situ. Bojongkoneng gitu. Bojongkoneng betul. Nah, iya dari situ gue turun tuh, kilometer 0 sentul. Harapan lah di Omar atau kilometer 0 itu bebas itu di situ. Gitu. Berapa kilo sih kurang lebih tuh rute lu? Gue lupa kira-kira kalau waktu itu dari Katulampa ke itu kalau full gue hampir 2,5 jam lah. Nyampe Bojongkonengnya? Nyampe Bojongkoneng ke atasnya itu 2,5 jam karena kita rutenya itu hampir kayak itu rute motor trail, motor mobil off-road. Oh, buset. Enggak rute buat iya, motor bener, trail tapi pakai goes. Itu rute pertama kali awal gue berkenan itu kalau nggak salah 2 tahun lalu gue ada yakin itu emang disesatin sama temen gue sih. Ya, tapi disesatin sama temen gue, ikut gitu. Bukan dibawa ke sana aja. Ya, lu gue ajak aja. Anjir begini, sampai gue panggul. Udah serius. Bener serius. Gue udah nggak bisa digoin nih rute. Ya udah panggul sama gue. Gila ada gitu rutenya, parah itu. Iya lah, kebayang buat motor trail aja di hutan. Itu jalan motor trail di hutan. Gue juga pertama kali gue pengen nangis, gue anjir pengen balik lagi. Di tengah hutan gue nggak tahu rute baliknya anjir. Berarti ada juga nih suhu goes nyerahnya ya. Ada, pasti ada titik nyerahnya ada. Goes terus anti panggul klub aja dipanggul juga. Panggul juga. Itu udah gue nggak suka, gue awal gue nggak suka. Tapi akhir kesini gue sering rute gitu. Iya kemarin terakhir lu sempat kesana lagi kan? Kesana lagi. Itu rute favorit, jadi gue kenapa suka karena pulang juga deket gue ke situ. Tinggal turun. Iya seperti itu. Itu cukup berkenan karena awalnya gue disiksa sama temen gue itu jalur motor trail ternyata gue ditipu. Goblok. Sadis juga nih. Nih temannya Om Ari sadis juga nih gue bilang. Nah nih kita mau lanjut bahas ke sepedanya Pak Ari nih ya nggak? Ya, sekarang ya. Kita bahas nih. Ini sepeda lipat ya. Sebelum kita bahas, kita mau setting dulu biar sepedanya enak dilihatnya di sini di frame, oke? Ya, boleh silakan. Ya. Ayo. Nah, nih sepedanya udah ada nih, ya nggak? Ri, ini sepedanya merek apaan? Ini sepeda mereknya dari Elemen, jenisnya Elemen Troy. Elemen Troy. Ini sepeda lipat ban 16349. Oh, ukuran bannya 16 inci ya? 16 inci. Seperti itu. Nih kalau gua lihat sekilas kayaknya udah kagak standar sih. Ini udah kagak standar ini. Ini sebenarnya yang tidak standar itu hanya di bagian pedal. Semuanya masih orisinil. Oh masa? Seperti ini. Ini lu bawaannya dari pabriknya. Yang lu ganti nih, pertama apa? Yang gua ganti itu pertama pedal. Pedal kenapa? Karena gue pakai klit. Ini lu pakai model klit. Udah mulai model klit sekarang? Udah pakai klit dari MTB. Gue udah hampir tahun ini gue pakai klit. Yang mana MTB yang biru tuh sepedanya pakai klit, ya. Sepatunya ini? Ini sepatu ini. Jadi gue multi bisa pakai MTB pakai ini. Pakai ini juga sekali. Ini model klit. Ini multi ada bisa klit bisa biasa. Ini enak nih. Iya. Jadi multi. Kalau yang road bike yang waktu zaman gua kagak bisa Pak. Jadi lu kalau klit doang. Karena kalau udah oh ya sih itu modal sih itunya kecil ya. Iya nggak bisa jadi bolak-balik dia nggak ada. Kalau gua pakai yang misalnya sepatu biasa yang non klit di sini sepedanya klit licin itu. Licin nggak bisa. Iya harus full klit dia. Iya. Nah kalau ini dia bisa. Kalau saya bisa ini pakai klit. Bisa klit pakai sepatu biasa. Iya betul. Oke. Seperti itu. Terus yang kedua ini saddle ganti. Saddle ganti pakai yang lebih nyaman. Terus sama ini gripnya tadi bawaannya bulat, gue pakai yang model apa namanya lebih ergonomis aja. Ada kayak motor ya Pak. Jadi ini lebih rileks ke kita ke kanan tangannya. Jadi modelnya lebih rileks ya. Seperti itu. Ini aksesoris, ini lampu biasa dan lain-lain ini seperti biasa. Nah ini lampu nih kalau buat yang pada main sepeda wajib punya nih. Wajib ini depan sama belakang ya? Iya depan sama belakang sebenarnya. Depan belakang wajib nih. Kalau belakang saya lampu belakang ada di helm dia lampu kedip-kedip merah seperti itu. Ya? Iya di helm.
Ini strap buat apa? Kalau ini strap velcro, jadi pada saat kita keluar kota, naik komuter lain, pada saat kita dilipat, si lipatannya itu tidak goyang, tidak lepas. Oh. Ini fungsinya hanya menarik si ban depan dan belakang biar diam. Kalau dilipat nggak ngunci? Nggak ngunci. Kalau yang model yang saya ini yang Troy dia belum ada magnet nih, Cek. Biasanya ada magnet di sini dia berkunci, tapi tetap aja yang magnet itu nggak kuat. Harus dibantu dengan velcro strap ini. Lebih aman ya. Aman, dia lebih kenceng, lebih diam, dia lebih stiff gitu. Lebih stiff. Seperti Ini itu. lu posisi handle rem sama remnya bahasan turun amat sih emang begitu? Iya, emang begitu karena saya kan di setel untuk tiap orang beda-beda. Kalau saya nyamannya seperti ini, karena kenapa? Pada saat kita goes duduk di saddle, si tangan kita harus lurus. Si tangan ini kita harus lurus, jangan nekuk ke atas, jangan terus. Ini posisi kalau nyaman sepeda ini harusnya melurus seperti ini. Kita Ini lurus begini, seperti itu. ininya ngelipat begini. Iya, jadi kita pada saat main itu khusus yang MTB buat Shelly. Kalau road bike kan dia pakai drop bar, itu lebih beda lagi ya. Khusus yang pada Shelly yang pakai apa namanya remnya seperti ini, dia harus seperti lurus seperti ini. gitu ya. Jadi kita nyaman kalau terlalu ini sakit. Oke. Nah terus apalagi nih yang lu bahan apalagi sih? Ini ban masih standar emang? Masih standar, ban masih standar, semuanya masih standar, Ini masih orisinil. Dia standarnya udah disc brake gini? Disc brake kalau Elementro itu disc brake. Tapi ini yang Elementro yang pertama ini Gen 1 masih yang pakai tabel sling dia. Kalau yang 2020, 2021 dia udah pakai yang hidrolik, Wak. Oli, minyak berarti. Pakai minyak dia, pakai hidrolik dia. Bedanya itu aja. Keren juga Seperti pakai itu. minyak. Nah ini speednya dia berapa speed sih? Ini ada 9 feet 1125. Ini 1125 karena berarti ya buat track banget ini mah ya. ini track untuk jalan datar buat, jalan datar buat banget ini sebenarnya setelan buat gear sprocketnya itu buat road bike. Iya, kan masih gitu sama kan. ya kecil-kecil. 24. 24 ya. Kalau ini 1125. Depannya ini crank 53 tut. Karena kenapa gede ini buat ngimbangin ban yang kecil dia biar bisa ngebut gitu. Ada orang yang diganti ini cranksetnya ada diganti yang 60. Lebih gede lagi dong. Lebih gede lagi. Lebih ngebut lagi, Pak. Lebih ngebut lagi. Kalau yang depan, kalau yang belakang makin kecil makin ngebut. Makin ngebut. Kalau yang gear depan makin gede makin ngebut. Oh, Gitu. oke. Cuman dia nggak ini ya, apa depannya cuma single speed ya? Single speed rata-rata kalau untuk sepeda seri lipat juga? itu banyaknya karena lebih praktis. Tapi banyak sih ada yang diganti tambahin pakai yang dual crank itu harus nambah lagi RD di sini. Ini lu cranknya crank bawaan. Crank bawaan Ukurannya 53 tut. Oh, 53. Oke, 53 T. Iya, seperti Juga ya. Keren. Warnanya gue pikir tadinya warnanya bukan aslinya bukan gini, tapi emang asli Iya. gini ya. Keren ya. Warnanya Iya, kayak ini warna oranye. metalik anoda Iya, segini nih. betul. Nah, kalau Shelly dia ada ukuran nggak sih? Kalau Shelly alurnya yang beda ukuran itu kebanyakan selerasi ya. Kalau saya sukanya yang ban 16. Oh, lebih ukurannya ke ban. Iya, Dia lebih ada ke ban. 16. Kalau frame itu, ini frame selerasi kalau model seperti ini. Kan jadi banyaknya ban 16 sama ban 20. 20 lebih gede lagi. Iya, berarti lebih ya? gede lagi. Cocok kalau belum badan yang tinggi kayak lu, ban 20 aja. Kalau nggak ban 22. Karena biar nggak kebanting kalau lu pakai sepeda ini kayak badut sulap. Mantap gua. Sepeda kecil, ban kecil, frame kecil, lu goet, badut sulap. Gua ngeri ban betus. Dan tapi si teman kita tuh satu Siapa itu? ada itu Watebes tuh. Watebes, waduh. Parah itu dia pakai ukuran berapa? Ada yang 16 dia punya dua dia ada nama Edan. kerajaan. Ada yang ban 16 apa yang ban 20 dia. Kalau yang dia pakai ke Depok tuh? Ban 20 itu kayaknya. Oh, ban 20. Iya, ban 20. Karena kenapa gua juga gitu. Iyalah, gua aja ngeri. Iya, Maksudnya ngeri gua aja, wetnya rusak. Tapi kalau frame, dia memang pasti pada tebal-tebal kuat sih pasti ya. Ya, kalau ini frame, ini Elementro generasi pertama, ini bukan besi. Saya terangkan ini namanya bahan jenisnya kromoli. Oh, krom. Karena jadi gini, kalau pada lipat Bukan itu alloy, banyaknya ada banyak yang alloy, ada yang bahannya besi, ada yang bahannya kromoli. Nah itu yang sepeda mahal itu kayak Bangkam Brompton itu titanium bahannya, makanya mahal itu. Sepeda lipat Brompton titanium. Nah, bentar. Bahan kan ada tadi belum Ada alloy. Alloy. Yang Ada biasa alloy. kalau nggak salah ya? Kebanyakan alloy sih emang Alloy, karena lebih ringan. Alloy. Oh, alloy lebih ringan. Lebih ringan. Kalau kromoli Kromoli agak berat. agak berat. Ada yang lebih berat lagi high tin itu besi. Oke, high tin besi. Nah. Itu benar-benar besi kali ya. Satu lagi titanium. Titanium. Titanium itu lebih ringan. Sama beratnya, cuman lebih bagus Wah. aja itu. Oh, Aja. sama paling terakhir karbon. Sama ini kali ya. sekarang banyaknya karbon itu sepeda lipat. Itu sepeda lipat sekarang udah banyak yang karbon. Gitu. Siap.
Cakep nih, ini boleh juga nih. Nih, gue lagi ngeracun ini pada lipat nih. Agak. Suruh ngerakit. Agak buat alternatif sepedaan yang simpel, nggak ribet sih. Emang Sally pilihan sih ya. Pilihan itu. Pilihan bener juga kalau kemana-mana lu tiba-tiba macet apa segala macam, nggak ribet ya. Iya. Tinggal balik hujan, beres aja. Beres itu. Siap. Seperti itu. Nah, pendapat bini nih. Pendapat bini kayak apa sih? Ya. Lu hobi sepedahan? Ya. Pendapat bini sih, bini nge-support aja. Cuman kalau pada saat sepedahan dia sukanya ya udah rutinnya kemana dia laporin posisi udah nyampe apa belum seperti itu. Kalau bini saya sih enggak ini Kamu lu dari sebelum merit emang udah sepedahan. Jadi dia udah paham kalau saya tuh hobinya sepedahan. Ya udah enjoy aja. Siap Gitu. Ya. Nih, lu kalau buat papa-papa nih yang pengen hobinya kayak gini nih, kayak hobi main sepeda, kira-kira bisa mulai dari budget berapa sih? Tergantung ya, dia sukanya MTB apa Sally. Kalau Sally lah kita bicara karena yang ngambilin Sally ya. Kita bicara Sally aja lah. Sally ini kalau misalkan kita lagi hoki, kita beli secondan aja udah 1,5 juta udah bagus sekarang. Oh, ada yang 1,5 juta? 1,5 juta udah bagus. Itu waterboard bisa nyampe segitu. Oh. Merek bebas lah, ada Aeloka, merek kebanyakan merek Cina kayak Pacific kayak gitu ada macam Polygon. Pacific Cina? Pacific lokal. Oh, lokal. Enggak Elemen juga lokal ya? Elemen lokal bukan? Elemen lokal juga. Jadi banyak sih sekarang udah banyak yang jual 1,5 juta ke atas udah pada bagus. Mulai dari 1,5 juta. Nggak usah yang mahal-mahal, yang penting yang penting goesnya. Benar. Yang penting goesnya. Bukan sepedanya yang mahal, bukan. Yang penting goesnya. Lu percuma sepeda harga ratusan juta kalau goesnya diajak ke sini malas jauh. Percuma. Karena digantung doang dipajang di rumah. Ngapain? Nggak dapat faedahnya. Seperti itu. Siap deh kalau begitu. Nah, buat jadi pilihan nih buat papa-papa yang mau goes ngikutin suhu goes Ari nih, suhu goes Bogor cuy. Ya, bisa jadi pilihan nih. Oke kalau begitu, terima kasih banyak Pak Ari. Siap, sama-sama atas informasinya. Siap. Sekian aja dari Hobi Papa channel. Jangan lupa like, share, and subscribe. Ciao. Okay. Thank you, Wak.